Ustadz Subhi Al-Buhuri, para sesepuh, tokoh alim ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sore hari ini berkenan menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara pengajian rutinan Selasa Pon ini. Pertama, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena panjenengan sudah merelakan waktu luangnya untuk mengikuti pengajian Selasa Pon ini. Yang kedua, kami juga mohon maaf sebesar-besarnya bila mana kami dalam menyambut panjenengan banyak salahnya. Ini sepertinya kembali mengulangi kesalahan di bulan lalu. Nah, ini sregep pengajian muslim mungkin nggak sing ora sregep ora mungkin. Alhamdulillah ini tadi konsumsi belum ada setengah jam sudah habis. Jadi Ustadz, ini saya katakan ibu-ibu ini militan sekali. Kenapa? Karena kadang-kadang snack ini meskipun setiap bulan sudah kita tambah, banyak yang nggak dapat, tapi di bulan depannya masih nekat datang lagi. Jadi tepuk tangan dulu ya. Ustaz Budi, ini adalah momentum 3 tahun wafatnya ayahanda kami, Bapak Haji Pariyadi. Ini ternyata tidak terasa, Bapak Ibu, beliau sudah meninggalkan kita semua 3 tahun. Dan hari ini saya terenyuh, saya ini deg-degan Bu. Kenapa? Karena melihat panjenengan semua ini menunjukkan betapa rasa cinta terhadap almarhum Bapak Haji Pariyadi. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dari hati yang terdalam. Ibu-ibu yang kami hormati, kedatangan Ustadz Subhi Al-Buhuri di Boyolali ini sebetulnya adalah hal yang tidak direncanakan gitu Ustadz. Karena Ustadz Subhi ini baru WA saya hari Jumat sejak sebelum Jumatan. Sudah ada yang mengisi untuk sholat sopon belum? Saya jawab belum. Karena itu beliau berkenan dan saya bersyukur bapak-bapak ibu-ibu beliau hadir ketika momentum 3 tahun wafatnya ayahanda kami yaitu Bapak Haji Pariyadi. Selain itu di hadapan Ustadz Subhi saya mengucapkan juga ibu-ibu ini Ustadz yang juga membantu saya pada 14 Februari kemarin. Jadi saya matur nuwun kepada ibu-ibu semua yang hadir di sini. Ini biasanya kalau bulan-bulan kemarin ibu-ibu ini kalau ke sini meskipun tidak ada seragam dari saya, tapi seragaman semua Ustaz. Jadi semua jilbabnya warnanya. Saya mengucapkan terima kasih amanah yang sudah ibu-ibu dan bapak-bapak berikan kepada saya. Insya Allah 3 minggu lagi pada tanggal 19 Agustus saya akan dilantik. Alhamdulillah. Jadi saya juga mohon doa restu dan pangestu saking Bapak Ibu. Semoga nanti 5 tahun kami menjabat, semoga menjadi yang amanah. Amin ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang hidupnya di tahun baru ini makin berkah. Amin. Kepadanya sakinah. Amin. Dan sebentar lagi berangkat ke Mekah. Amin. Udah daftar? Belum. Yang belum berarti tahun depannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala a'udzu billahi minasy الشيطان الرجيم
amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para guru, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para asatidzah ustadzat, para hujjaj, para hajjat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati keluarga besar, Allah yarhamhu Bapak Haji Pariyadi SH MH ya, MHum ya. 3 tahun nggak nyangka gitu ya. Saya juga nggak ngitung-ngitung, nggak taunya pas bulan Juli, pas ya saya pas juga lewat sini. Ibu Bunda Haja Rita, ada Bu Dokter Lina ya, dan ada anggota dewan. Ini aja bagus. Jajan. Anggota dewan yang 3 minggu lagi akan dilantik ya, Bapak Muhammad Soma. Ada ma'rifatullahnya nggak? Ada ya, masih ada gitu. Jadi Muhammad Soma ma'rifatullah. Saya ingat karena udah tadi aja biar. Nah, karena mungkin umroh udah ada 50 kali umroh ya. Tadi saya ketemu guru SD-nya, ya. Kata guru SD-nya repot ngajar Mas Soma karena izinnya umroh terus. Gurunya aja belum umroh gitu. Alhamdulillah. Dan sahabat-sahabat biasa kalau kesini tuh ada Bu Hajah Fatimah ya. Saya baru nyampe aja udah ditawarin soto sebenarnya. Dan ini luar biasa ya, ada yang Masya Allah ini udah kayak di sorga ya. Ada yang ya duduk santai bertiga ya Bu, ini kayaknya janjian dari SMA nih waktu itu. Ya alhamdulillah. Baik, syukur dikasih sehat. Saya juga sebetulnya belum kembali kepada berat badan saya waktu sebelum COVID ya. Jadi waktu COVID saya turun 12 kilo. Coba sekilonya berapa itu? Ya ini masih kurang 3 kiloan lagi lah gitu ya. Ternyata panjang ya. Malah RW di tempat saya itu sampai sekarang masih sesak napas. Padahal udah 3 tahun ya. Udah 3 tahun yang lalu masih sesak ya. Malah ada karena COVID dia nggak kena waktu itu, tapi sampai sekarang masih sesak. Ya apalagi mau bayar utangan pinjol gitu. Itu Jakarta, karena Jawa Tengah kayaknya nggak ada yang punya utang pinjol ya. Jawa Barat itu paling tinggi, ya. Dan ternyata yang paling tinggi punya hutang itu adalah guru. Masya Allah. Malah pengangguran, malah orang yang di PHK, ternyata angkanya lebih rendah. Dan yang paling tinggi guru, dan ini musibah. Ya karena guru itu yang mendidik bangsa ini. Ya, dan mudah-mudahan di tahun baru 1446 Hijriah. Wow. Tahun berapa sekarang? Siapa yang bisa nyebutin tahun baru Hijriahnya tahun berapa sekarang? Tadi udah saya sebut 1446. Satu orang, ibu tahun berapa sekarang? Hah? 1448. Ya nggak apa-apa deh. Ini saya kasih kenang-kenangan.
Ya, ini ada parfum ya Bu. 200.000 ya. Afwan. Wah, syukron. Tahu aja adik saya syukron. Tadi waktu Mas Soma bilang, walaupun sering nggak kebagian snack, tapi nggak kapok-kapoknya untuk hadiri majelis. Dari belakang saya langsung ada suara, kita kesini tolabul ilmi. Siapa tadi ya yang ngomong begitu ya? Oh, kayaknya iya. 200. Nih. Yang duduk di belakang nyesel. Besok saya mau duduk. Pokoknya pengajian hari Selasa, hari Senin saya udah di sini. Ya, luar biasa. Saya duduk di situ katanya walaupun nggak kebagian snack karena tujuan kesininya adalah tolabul ilmi. Saya dengan ilmu sedikit Bu, tiap tahun saya berangkat haji umroh. Kemarin 2022 saya sama istri saya itu dibayarin satu orang 360 juta, berdua kan hampir 720 berdua, dan tahun ini udah naik lagi. Namanya kan ONH, ongkos naik haji, jadi setiap tahun naik gitu. Kalau nggak mau naik ganti namanya jadi OBH, ongkos berangkat haji. Nah, dengan ilmu sedikit aja itu kita bisa berangkat. Malah tadi teman saya udah WA lagi, udah ada di Mekah. Saya bilang kemarin baru pulang, iya cuma seminggu, terus sekarang udah berangkat di Mekah lagi. Iya, Raffi Ahmad aja kemarin itu waktu Walimatus Safar kan saya yang ceramah, saya yang doa, pas pulang saya juga yang doa. Iya, waktu itu saya tanya berapa nih bayarnya? 900-an? Enggak, cuma 870. Mereka 10 orang. Iya, kali. Iya, 870. Itu 8 miliar mungkin bisa kebeli rumah ya. Kita alhamdulillah dengan ilmu. Makanya insya Allah sesuai dengan niatnya. Ini niatnya baik semua. Amin. Kesini memang cari ridho Allah. Orang yang cari ridho Allah kelihatan dari cara dengerin ceramahnya, matanya merem gitu, lehernya nunduk gitu, kayaknya meresap gitu. Dan hatinya terus berkata-kata, kapan ditutup doa? Ya, jadi berkahnya ilmu alhamdulillah. Ya. Dan iya, dengan ilmu ini juga saya bisa silaturahim ke sini, dan nggak tahu ternyata mungkin Allah yarham Abah Pariyadi mungkin juga sama-sama kangen. Ya, saya tuh kadang-kadang waktu itu sangat pendek gitu. Bahkan nih tadinya saya niat ke tempat istri saya di Klaten, tapi saya nggak jadi. Jadi memang ya jadi acara utama gitu ya. Biasanya kan sekalian lewat. Ini malah kita langsung mau pulang Jakarta. Ya mungkin ya nggak taunya ngobrol tadi pas 3 tahun. Ya semoga beliau, karena orang yang sudah meninggal kita tahu itu menyaksikan amal soleh keluarganya. Ya, dan mungkin ibu-ibu yang juga dulu ngaji istiqomah masih kelihatan senang orang-orang yang sudah meninggal. Ya, inna a'malakum tu'radu ala aqribaikum min mautakum. Amal soleh kita, kebaikan kita tu'rad, ditampakkan, diperlihatkan kepada siapa? Kepada aqribaikum min mautakum, kepada kerabat kita yang sudah wafat. In ra'au hasanan farihu. Kalau orang-orang yang sudah meninggal melihat keluarganya beramal soleh, mereka bahagia. Allah, alhamdulillah. Ya, melihat anaknya, keturunannya, keluarganya, kerabatnya beramal soleh, farihu.
Mereka bahagia, gembira, senang. Tapi in ra'au sayyi'atan, kalau melihat keburukan, nauzubillah, mereka juga bersedih. Alhamdulillah, ini ternyata Masya Allah masih majelis ini terjaga, ya, dengan suasana yang lebih teduh di sini ya. Apa karena udah sore ya? Karena kalau dulu kan agak-agak panas walaupun dekat pabrik es gitu. Nah, itu alhamdulillah barokahnya ilmu. Mudah-mudahan ini semua kita berjumpa di surganya Allah. Bu, halo. Ini kelihatan ikhlas semua ya. Ngajinya nih kelihatan ikhlas. Jadi ingat kemarin saya anterin Dede Lesti sama Bilar umroh di 2 Desember. Iya. Yang pertama lagi rumah tangganya ada masalah, kemudian saya bawa dia tawaf sa'i, kemudian umroh lagi yang kedua udah dalam keadaan lebih baik. Dan bahkan sekarang harganya naik lagi. Iya. Saya aja kemarin ngecek, ya, kalau mau ngundang Dede, wah udah pusing saya melihat. Iya, inget tuh waktu umroh yang Desember. Mohon maaf, saya memang sudah tidur dengan orang yang berbahasa Jawa lebih dari 30 tahun, tapi saya belum bisa ngomong pakai bahasa Jawa. Gak apa-apa ya, nanti saya bicara pakai bahasa semut boleh? Ya, kama kali inna rahmatan gupron Indonesia. Ya, nanti saya bicara pakai bahasa semut. Nah, jadi izin, ya, saya bicara pakai bahasa Indonesia. Nah, ini kan lama di Eropa semua ya. Saya mau nyampein kisah yang tadi itu waktu Lesti nyampe di Mekah karena repot gendong anak, karena kita cuma berlima, saya, istri saya, Lesti, Bilar sama anaknya Abang El, ya. Terus pas sudah sampai di lantai 12, Lesti bilang, "Abah," manggil saya Abah juga, ya, "tas ketinggalan di restoran." Wah, saya bilang, "Ya udah, kamu repot, biar Abah aja yang turun." Saya turun, cari di restoran, ternyata udah nggak ada di tempatnya. Wah, ini pasti sudah diberesin. Saya samperin manajer hotelnya, orang Mesir. Saya bilang, "Ya mudir, da'at minna santak." Ya, kita kehilangan tas. Oh, akhirnya dia ambil dari lacinya. Yang ini bukan. Ah, iya betul. Ya, kemudian dia menyerahkan tas itu sambil berkata, "Tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah, ini aman." Saya ambil, kemudian saya antar ke kamar Lesti. Begitu pintunya dibuka, saya kasih, "Dek, ini tasnya, tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah." Udah, mungkin saking tenangnya besoknya dia WA lagi, "Abah, handphone hilang." Saya nggak berani bilang tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Saya tanya dulu handphonenya apa yang hilang. Begitu dia bilang iPhone Pro Max 15 itu harganya hampir 30 juta. Saya langsung ambil wudhu. Kemudian saya sholat 2 rakaat. Istri saya bilang, "Tadi kan udah duha, ini sholat apa lagi?" Ini beda. Saya sholat hajat. Begitu salam, langsung saya doa, "Ya Allah, iPhone Pro Max." Jadi doa pada intinya. Saya cari ke resepsionis, tanya sama tukang bersih-bersih. Kita di tag juga sama Bilar, "Abah, ini ada di Abraj Al Bait." Oh, itu di Hotel Hilton. Ayo kita datangin. Kita datang ke Hotel Hilton sambil mancing-mancing, sambil saya, ada orang bawa iPhone, saya pancing, nggak bunyi. Kata Bilar, "Pindah lagi bah ke toko korma." Bener ini Bilar, kalau kayak gini, masa kita ngeliatin orang yang bawa handphone satu Mekah gitu. Akhirnya di handphone saya itu, saya di telepon nggak diangkat. Saya voice note, saya bikin pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab.
sama bahasa Sunda. Ya siapa tahu orang kampung saya yang nemu gitu. Nggak diangkat, nggak dibuka, nggak dijawab. Itu berlangsung sampai 3 hari, salah satu ayam, 3 hari. Akhirnya karena udah 3 hari, saya panggil mereka, Lesti sama Bilar dari Masjid Haram. Saya bilang udah, sholat udah, doa udah, usaha cari udah, sekarang tinggal ikhlas. Kalau cuma segitu doang, saya tahu yang mahal bukan handphonenya, tapi isinya. Saya aja alhamdulillah nih, mudah-mudahan pulang haji kemarin RCTI, ya saya kan memang kalau sahur di Indosiar, tapi teman RCTI minta sinetron, saya kasih 2 buku saya, ini mungkin bisa buat sinetron Ramadan. Ya, nah kadang-kadang isinya tuh program kita udah siapin mahal, tapi udahlah, kalau itu Allah mau ambil, kita ikhlas dan pasrah. Akhirnya Lesti tanpa menyanyikan laguku lepas dengan ikhlas, dia bilang nanti request ya. Ini katanya anaknya Pak Untung ya. Masih nyanyi sampai sekarang Pak? Enggak? Oh kadang-kadang. Mungkin lagi nyanyi sekarang ya. Tanpa menyanyikan laguku lepas dengan ikhlas, akhirnya dia bilang ikhlas. Begitu bilang ikhlas, rupanya Bilar jajal nelpon. Kali itu setelah bilang ikhlas, diangkat sambil bilang, Abah, kenapa kau nangis? Diangkat. Kau nangis? Ngomongnya susah. Orang India. Akhirnya kita teleponan, alhamdulillah, Venenta Muhammad. Saya bilang, di mana ente? Kan kita kalau di Arab panggil orang siapa aja Muhammad, ya kan? Venenta Muhammad. Mana fi funduk Abraj al-Bait? Oh benar, memang dia di dekat-dekat Hilton. Kita kan di Zamzam. Kita di Zamzam, lantai 12, kamar sekian. Akhirnya diantar. Begitu diantar, alhamdulillah, saya kasih dia uang 200 real, tanda terima kasih. Kemudian saya ambil, saya bawa ke kamar Lesti, saya ketok pintunya, dianya keluar. Kemudian saya kasih, deh tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Ya karena sekarang udah ada di tangan. Tapi usaha kita udah bener. Kalau ada apa-apa, lari kepada Allah, munajat, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian nyambung karena ini pengajian terus haul juga ya. Halo, masih hidup? Mau dengar cerita Ibu? Ini sebelum saya cerita tentang ulama di Maroko, ya, Maroko, ya di Afrika Utara ya Bu ya. Kalau di sini di pom bensin kita sering lihat tulisannya dilarang Maroko. Oh, beda ya. Saya mau tafsir atau baca tafsir surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44 ayat 29. Nah ini supaya nanti pulang Ustadz ceramahnya apa, nanti Ibu bilang surat Ad-Dukhan ayat 29. Ya Bu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fama bakat alaihimus samaa'u wal ardu wa ma kanu munzirin. Ibu-ibu di sini kayaknya emang biasa ngaji ya Bu ya, Masya Allah. Kalau di Jakarta sekarang karena zaman media sosial, ngaji untuk update status doang. Kadang-kadang nenek-nenek juga, Pak Ustadz follow ya Instagram saya.
Nanti Pak Ustadz saya unfollow. Kadang-kadang kan cuma buat update status ya, buat Instagram guys. Ibu ngaji dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mak, sinetron mulai. Shadaqallahul azim. Lumayan. Bismillah 19 huruf dan 1 huruf 10 kebaikan. Jadi bismillah aja udah 190 pahala. Tapi kayaknya di sini insya Allah ya Bu. Ibu kemarin waktu haji malam Jumat di Masjid Nabawi, habis baca Yasin, saya baca surat Al-Kahfi. Habis baca Al-Kahfi, saya baca Al-Mulk. Saya bilang kok kering tenggorokan saya. Itu nggak pakai menit. Tahu-tahu ada jamaah yang ngasih air zam-zam di depan muka saya. Ustadz minum. Ya Allah cepet banget. Ini aja lagi doa, aku belum kebagian makanan. Tahu-tahu datang gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini orang-orang soleh doanya mustajab gitu. Tadi kurang, sekarang datang gitu. Oh ini dari buah jambat ini. Masya Allah. Ini kerjasama yang baik ya. Luar biasa. Nanti sekeluarga masuk surga. Amin. Ya sama tetangga-tetangga. Amin. Ya Rabbal. Bisa dilanjut? Alhamdulillah. Kalau ada lebih taruh di sini. Kita lanjut sampai di mana tadi Bu? Sampai Senin. Sampai surat Ad-Dukhan. Surat yang ke-44. Ayat berapa tadi? 29. Oh kalau jawabnya satu orang saya kasih minyak. Ayat 29. Fama bakat alaihimus samaa wal ardu wa ma kanu mundarin. Ibu ternyata langit sama bumi itu menangis. Ya, ma min ahadin illa walahu fis samai babani babun yakhruju minhu rizquhu wa babun yadkhulu minhu amaluhu wa kalamuhu. Ibu, jadi kita itu ini semua yang hidup ya, semuanya nih yang hidup itu di langit ada 2 pintu. Pintu apa? Pintu naiknya amal, 1 pintu, dan kedua pintu turunnya rizki. Jadi ibu ini ada pintunya di langit. Pintu apa? 2 pintu. Babun yakhruju minhu rizquhu wa babun yadkhulu minhu amaluhu wa kalamuhu. Jadi 1 pintu turun rezeki, 1 pintu lagi naik. Ini ibu duduk di sini. Ada yang datang dari jam 2, misalnya di sini sudah duduk, itu naik amalnya ke langit, diterima oleh malaikat. Dan apabila seseorang meninggal, apabila orang meninggal, tertutup pintu itu dan langit sama bumi menangis selama 40 hari. Jadi ternyata waktu seorang meninggal yang nangis itu bukan cuma keluarganya, bukan cuma istrinya, bukan cuma anak-anaknya, tapi langit dan bumi juga ikut menangis. Ya kalau Abah Pariyadi, kalau saya cerita tentang beliau, Bu, kalau saya cerita tentang beliau bisa diambil. Kenapa? Saya tidur 1 kamar dalam haji dan umroh lebih dari 1 malam. Ya kayak haji kemarin sama Mama Dede, ini akan rutin insya Allah.
setiap tahun. Karena 2022 saya berangkat, mama nggak berangkat. Padahal beliau itu udah 33 kali berangkat haji. Waktu tahun 2022 karena umur di atas 55 tahun nggak boleh berangkat. Waktu 2022 nangis beliau, padahal udah 30 kali berangkat haji. Pas 2023 saya nggak berangkat, beliau yang berangkat, ya. Tapi kemarin 2024 kita berangkat bareng, ya. Kita berangkat bareng. Nah, jadi Bu, kalau kita sudah bermalam ngelihat, oh ini tahajudnya begini, ini kebaikannya begini, ini zikirnya begini, kita udah kenal. Makanya waktu beliau meninggal itu arba'ina sabahan, 40 hari, 40 pagi bumi menangis. Karena tempat beliau sujud bukan saja di Boyolali, sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, mereka ruku dan sujud. Itu tempat dia sujud dan tempat kita sujud nanti Bu. Kalau kita meninggal dunia, itu semua menangis. Termasuk langit, tempat amalnya naik. Wah, si fulan sudah tidak naik lagi amalnya. Si fulan rezekinya sudah tidak turun lagi, sudah putus. Maka pesannya apa? Pesannya, mudah-mudahan kita waktu meninggalkan dunia ini, langit dan bumi ikut menangis. Kenapa? Karena kita orang baik. Kalau orang jahat, karena ayat ini cerita tentang Fir'aun. Waktu Fir'aun meninggal, fama bakat alaihimus sama'u wal ard. Langit dan bumi tidak merasa sedih, tidak menangis dengan meninggalnya atau dengan matinya seorang Fir'aun. Kenapa? Karena dia bukan orang yang soleh. Tapi kalau orang yang soleh, orang yang beramal baik, bukan cuma keluarganya yang nangis, bukan cuma keluarganya yang sedih, tapi langit dan bumi pun ikut menangis. Kenapa? Amal soleh. Ini bumi, ini tempat ngaji. Makanya saya dulu punya dosen kalau kuliah, Pak Haji, kalau kuliah duduk di situ aja. Kenapa? Nanti itu akan jadi saksi. Ini tempat dia duduk. Ibu punya tempat kalau malam tahajud di situ zikir. Karena nanti bumi di situ juga nangis. Dari situ juga akan naik ke langit amal-amal soleh kita, termasuk perkataan-perkataan baik kita. Bu, lanjut. Masya Allah, luar biasa. Paham gak nih saya? Paham ya. Jadi langit bumi pun bersedih kalau meninggal orang soleh. Karena kita nggak tahu yang namanya ajal ya Bu. Allahu Akbar. Ibu, kemarin ada pemain bulu tangkis dari China, umurnya 17 tahun, lagi turnamen di Indonesia, di lapangan henti jantung. Sampai sekarang jenazahnya masih di Indonesia karena masih belum selesai prosesnya. Umurnya 17 tahun, atlet. Kalau waktunya meninggal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa maju dan enggak bisa mundur walaupun sedetik. Kan saya dulu pernah bilang, gak bisa kita bilang, Pak Ustadz, tetangga saya meninggal dadakan. Tadi pagi masih ngobrol, sore udah meninggal. Itu biasa. Yang gak biasa itu kalau pagi meninggal, sore ngobrol. Malam pesen sate gitu. Bang, 100 tusuk ya bang. Itu nggak mungkin, tapi yang namanya umur seperti itu ya. Dan kalau orang ya tadi Mas Soma nih, anggota dewan kita bilang ini alhamdulillah para ya pencinta dan para orang yang menyukai karena seseorang itu beramal dengan amal yang soleh. Kita harus bilang ana uhibbukum fillah, saya cinta karena Allah Subhanahu. Karena kita sebagaimana kita benci kepada orang yang berbuat kemaksiatan, ya, berbuat kemunkaran, ya, sampai kemudian responnya sangat luar biasa, ya. Dan kita juga suka nanti waktu pulang, waktu meninggal, orang-orang ngirimkan kita doa, orang-orang ngirimkan kita bacaan Fatihah, orang-orang ngirimkan kita istighfar sebagaimana Allah yarham. Sampai 3 tahun kepulangannya, orang masih mengenang kebaikan-kebaikannya. Itu tanda orang baik. Tanda orang jelek Bu, naudzubillah, dianya masih hidup aja orang berharap dia meninggal cepat. Iya.
Kalau ada orang yang akhlaknya buruk, troublemaker, ya suka berbuat kerusakan, dia masih hidup aja, orang tuh udah gregetan sama dia. Dan begitu dikabarkan dia meninggal, orang seneng, alhamdulillah mati juga itu orang. Saya hampir-hampir Sherlock loh sama malaikat Israel. Ya habis sekarang itu kan orang ngobrolnya sama malaikat. Kalau ibu baca media sosial kan begitu ya. Ada yang mampu berkomunikasi. Tenang, jangan takut. Nanti kalau ada malaikat maut nanya man robuka, nggak usah dijawab. Bilangin aja rombongan saya. Nah, ini cerita dari surat Ad-Dukhan, ya, tafsir dari surat Ad-Dukhan dari Ibnu Katsir dan juga dari Ibnu Jarir At-Tabari. Ya Bu, subhanallah. Ya, ngaji kesini tuh penting karena amal soleh kita bisa nggak diterima kalau nggak tahu ilmunya. Ya, ibu baca Fatihah aja itu ada 20 riwayat. Makanya kemarin di Saudi pulang haji ada orang baca jadi imam, baca Fatihahnya bukan siratal ladzina an'amta alaihim tapi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Riwayat Qalun, ada Waras, riwayatnya banyak. Ya, maka itulah orang ngaji. Ya, luar biasa. Ini masya Allah, kayak di surganya Allah. Santai begini ya, nggak berasa ya Bu ya, tahu-tahu pegel aja. Tapi pegel dalam menuntut ilmu, insya Allah ini lagi naik amal ibu ke langit. Kalau misalnya saya lagi baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ibu bilang Allah, udah zikir, ya, udah zikir, naik ke langit, ada pintunya tuh, terbuka pintu di langit. Malaikat bilang, oh, fulan, ya, ibu ini, bapak ini naik ke langit bacaannya, ya. Kayak kemarin ada jamaah haji saya Bu, pangkatnya jenderal, tapi begitu ngantri makan, pas sampai dia selalu habis. Tadi ikannya banyak. Begitu dia nyampe, ikannya udah hilang. Jadi tinggal ikannya udah nggak ada gitu. Kan tadinya ikan gitu. Begitu lihat, habis gitu. Tapi karena dia udah saya nih haji, bukan mau senang-senang walaupun saya bayar yang 300 juta. Ya, keluar dia sampai ke jalan raya, duduk, tiba-tiba ada mobil, keluarin makanan berkardus-kardus. Dia bilang, Haji, ini tauzi', bagi nama temannya. Begitu dibuka, makanan banyak, ada nasi kebuli. Ya, kalau kita kan kebuli nggak mau ya Bu ya, karena buli. Nasi kebuli, ada ayam bakar, ada kambing bakar, masya Allah. Terus ada roti, ada minuman. Ya, untung dia sudah mengeluarkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Ya, ini surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan surat keberapa tadi Bu? Surat 44 ayat 29. Kalau satu orang aja yang jawab tadi saya kasih. Tapi di sini kayaknya mau masuk surganya jamaah semua. Amin ya Rabbal. Selanjutnya, karena saya kesini yang penting silaturahimnya ya Bu ya. Selalu saya bilang kalau nggak ketemu lagi di Boyolali, kita ketemu di Mekah. Amin aja dulu walaupun belum daftar. Karena sekarang kan daftar tunggunya lama Bu. Tapi ada banyak juga kemarin tiba-tiba dapat hadiah dia berangkat. Bahkan kemarin bukan jenderal aja, bukan artis, bukan pengusaha kaya,
tukang parkir, sama istrinya berangkat haji, nabung sehari 5.000, 19 tahun berangkat haji. Makanya ibu-ibu yang belum berangkat haji, nabung sehari 5.000 $5.000. Insya Allah cepet. Ya kalau 5.000 perak 19 tahun ya. Kalau mau cepet ya $5.000 gitu. Kalau ibu, jadi nggak ada yang mustahil bagi Allah, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu. Nah, terus saya mau sambung ya, karena ini yang penting silaturahim, saling melihat ya. Kalaupun nggak ketemu lagi di Mekah Madinah, kita ketemu di surganya Allah. Ya. Jadi Pak Ustadz, kalau nanti saya di surga ketemu Abah Pariyadi, masih bisa minta diskon nggak umroh gitu? Iya, kalau di surga mah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu nggak pernah terlintas, kenikmatannya luar biasa. Ya malah ibu yang umurnya sekarang ini yang paling tua, ada nggak umurnya 31? Ya? 66, 70. Masya Allah, 71. Nah ini kayaknya baru SMA semua ini. Nah, saya mau sambung dengan kisah. Jadi ini biasanya pengajian sampai maghrib. Kalau saya ceramah, saya diskon lebih cepat, mau kan Bu ya? Saya sebenarnya mau langsung balik tadi, Bu Haji Fatimah, harus makan dulu. Saya bilang kan udah tutup, saya buka sampai jam 2 malam. Nah, saya sambung dengan kisah. Saya punya videonya di handphone saya. Ulama di Saudi lagi khutbah bercerita. Dalam ceritanya ulama di Maroko yang tadi saya cerita, film Maghrib. Tahun 2020 itu tadinya saya mau syuting di Maroko sama Deddy Mizwar, tapi udah lockdown waktu itu. Akhirnya kita syuting di Jakarta, dan habis itu waduh keadaan sangat luar biasa. Saya itu di Jakarta nggak ada pengajian, nggak ada kuliah, nggak ada apa, nggak ada. Ya tapi saya bersyukur walaupun saya nggak punya duit, tapi selama pandemi saya malah jadi pinter jualan. Ada mobil dijual, ada rumah dijual, motor 3. Alhamdulillah. Saya diwawancarain sama infotainment, Pak Ustadz, gimana keadaannya? Saya lihat teman-temannya udah ada yang dagang bakso, udah ada yang dagang mie ayam. Tadinya Ustadz gitu, sekarang dia dagang mie ayam. Padahal waktu saya ditelepon, saya lagi belajar bikin cilok, Bu. Ya alhamdulillah Bu Harsiwi, direkturnya CTV, telepon saya, Ustadz bikin acara tuh sama Lesti. Alhamdulillah. Nggak jadi saya dagang cilok. Alhamdulillah. Nah, Maroko, Maghrib, saya juga jadinya belum sempat ke sana tuh. Ya. Waktu itu aturan mau syuting di Casablanca, ya, di beberapa daerah di Maroko. Ada ulama di sana, Ibu, halo, Bapak, masih kuat? Masya Allah, luar biasa. Ulama ini tidur, malamnya bermimpi. Mimpinya, kamu harus bertemu dengan Fulan bin Fulan. Disebut namanya. Bertemu orang ini ada di Mekah, dia ahli sorga. Besoknya mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Idhab ila Makkah wa taltaqi bi Fulan bin Fulan innahu min ahli jannah. Kamu pergi ke Mekah, kamu temui ada seorang di Mekah, dia ahli surga. Sampai 3 malam mimpinya sama, suruh ketemu dengan Fulan bin Fulan. Karena sudah 3 malam berturut-turut, dia mulai ngumpulin uang dan kemudian mempersiapkan diri berangkat ke Mekah. Di Mekah dia umroh, selesai umroh dia mulai mencari orang. Wah, kelihatan kan kalau ustadz nih, Syekh. Oh, ini dia. Syekh, kenal nggak sama orang ini? Begitu dilihat namanya, Ana Ma'adri.
bukan orang terkenal. Banyak lagi. Setiap ngelihat orang yang pakaiannya putih, jenggotnya panjang, jubahnya bersih, pakai sorban, ditanyai, orang ini nggak kenal. Akhirnya ketemu sama satu orang yang mengenal orang ini. Dia bilang, anta la tunasibuh, kamu nggak cocok bergaul sama orang ini. Ada saksun kharban, ini orang ahli maksiat, ini orang jelek. Mana mungkin bersahabat dengan engkau ulama dari Maghrib? Ini orang bukan orang soleh. Kata dia, saya bermimpi 3 malam bahwa Nabi mengabarkan bahwa dia ahli surga. Ternyata ibu begitu didatengin betul, tidak kelihatan sebagai sosok orang yang baik. Tapi karena mimpi dia bilang, saya cuma suruh nyampein bahwa kamu adalah ahli surga. Oh, dia bilang, ada ahlul jannah. Iya, kamu ahli surga. Kadzabta, kamu dusta. Saya ini kalau nggak satu Saudi minimal 1 Mekah, saya orang yang buruk. Tadi saya bilang, ibu aja di sini ngumpulin duit supaya pengen sholat di Masjidil Haram. Saya tinggal di Mekah, tapi saya tidak menggunakan kesempatan untuk sholat di sana. Saya ini orang yang buruk. Masa saya, mana mungkin saya adalah ahli surga? Ternyata didesak-desak. Bener, saya mimpinya gitu. Kamu punya amalan apa sih? Ya saya sholat aja enggak. Apa saya punya amalan? Akhirnya bu, setelah didesak, ternyata dia punya tetangga. Yang tetangganya itu suaminya meninggal, anaknya menjadi yatim. Dan sejak saat tetangganya jadi yatim, dia mulai membagi gajinya menjadi 2. Nisfun li wali ahli, wa nisfun li al-yatim. Separuhnya buat yatim. Dan istrinya, istri yang solehah model ibu-ibu di sini. Kalau misalnya suaminya biasa ngasih uang belanja misalnya 20 juta sebulan, alhamdulillah. Kok cuman tinggal 10? Biasa 20, ini ngasih 10. Istrinya nanya dong, kemana separohnya? Saya kasih anak yatim. Terus istrinya bilang, ya udah kalau anak yatim gak apa-apa. Nggak kayak orang Jakarta, kadang-kadang suami begitu uangnya ngasih tinggal separoh. Ini kemana separoh lagi? Saya kasih anak yatim. Kamu ngasih anaknya apa ibunya? Lah kan namanya anak yatim masih ada ibunya. Jadi bu, ternyata amal solehnya dia suka sedekah. Suka sedekah. Dia bagi separuh hartanya, separuh gajinya untuk anak yatim. Dan memang ada hadis, as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fisabilillah. Orang yang bantu orang yang membutuhkan, yatim, du'afa, itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Akhirnya dia bilang, ayo kalau gitu kamu ikut saya ke Masjidil Haram. Wah, saya kalau gitu mau deh ke sana. Tapi saya mau mandi dulu, saya mau bersih-bersih. Akhirnya dia mandi, setelah mandi berangkat ke Masjidil Haram. Salat yang 4 rakaat, salat rubaiyah bersama dengan imam. Rakaat pertama dia menangis, sampai ulama Maroko ini merasakan tangisnya. Dia rakaat kedua nangis, dan dia ikutan nangis karena orang ini sholat nangis sepanjang dia sholat. Sampai rakaat ketiga dia nangis. Rakaat keempat pas sujud terakhir, yang lain ikut imam bangun, ya kemudian tahiyat. Bapak ini ternyata selesai di rakaat yang terakhir, di rakaat keempat di sujud yang terakhir. Pantes innahu min ahlil jannah, dia adalah ahli surga. Ternyata ditutup akhir hayatnya dengan sujud di Masjidil Haram. Di sujud terakhir saat dia baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah Tuhan yang maha tinggi. Habis ngomong begitu, dia merendahkan kepalanya sampai di tanah. Ini insya Allah akan ditingkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bu, punya amal spesial. Ada yang ahli puasa, ada yang ahli zikir,
Ada yang ahli, saya mau sholat sunnah, yang saya sanggup saya kerjain duha, bukan cuma 12 dia kerjain. Ya, witir, minimal 1 tiap malam, tapi rutin dijaga. Ya Bu, Ibu misalnya sambil masak, ya. Karena sekarang di Jakarta banyak Bu, anak-anak yang dicurhatin sama ibunya, Pak Ustadz, anak saya lupa sekarang sama saya. Ya, saya bilang mungkin ibu dulu salah waktu gendong anaknya, bukan zikir, bukan baca sholawat. Dia malah nanya anak siapa. Begitu udah besar dia datang ke anaknya, ini emak siapa? Ya, makanya yang penting punya amalan spesial. Amal apa yang spesial yang bisa kita lakukan? Misalnya ya ada pembangunan masjid, saya nitip saya nggak bisa banyak-banyak, saya mau buatin makanan, bisa jadi itu yang mengantarkan kita masuk surga. Pak Ustadz, kalau nyumbang boleh nggak sih namanya ditulis? Ya misalnya dari ibu siapa ditulis. Saya bilang boleh aja. Ada kan orang, Pak Ustadz saya mah orang yang ikhlas, nggak mau tuh di masjid ditulis namanya kayak gitu, kayak orang nggak ikhlas. Saya selalu menggunakan hamba Allah. Saya kalau nyumbang bilang ini dari hamba Allah. Itu di papan tulis itu 5 yang hamba Allah itu saya Pak. Cuman saya nggak ngomong-ngomong. Iya, masjid ini ada 10 AC-nya. Pak Ustadz tahu siapa yang pasang? Bapak? Bukan. Saya nanya siapa yang masang. Jadi dari sini ya kita masih diberi kesempatan hidup, apalagi sekarang masuk bulan Muharram. Sekarang masih Muharram Bu. Ini pengajian kita di Selasa Pon hari ini pahalanya lebih gede ketimbang Selasa Pon bulan depan. Ya, kenapa? Masih bulan haram. Ini masih ada beberapa hari lagi, kebetulan pas. Ya, kebetulan pas. Ya mudah-mudahan juga doa kita juga berlipat. Bacaan Quran kita, tahlil kita, istighfar kita kepada Allah yarham Bapak Haji Pariyadi juga masuk dalam waktu yang sangat luar biasa di bulan haram, di bulan mulia. Ya, dan kita juga dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau bulan lain kita dosa aja dah nggak apa-apa. Enggak, tapi dosa di bulan ini lebih besar nilainya. Tapi kalau beramal baik hari ini, ibu tahajud, ibu baca Quran, ibu ngaji seperti ini, nilainya lebih besar di sisi Allah Subhanahu. Makanya ini luar biasa. Ya mudah-mudahan ya saya nggak akan lama-lama ya, karena saya izin mau balik lagi ke Jakarta. Ya. Luar biasa ini ya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi. Sebelum saya tutup dengan doa, apa ada yang mau nanya? Saya kasih pertanyaan. Mungkin ada yang, Ustadz saya nanya dong. Ya, ada? Kalau nggak ada saya langsung tutup doa. Paham semua ya, Masya Allah. Aman Bu? Aman. Sebelah sini aman. Kalau nggak ada yang nanya, saya mau kasih pertanyaan. Ibu, tadi saya mentadaburkan satu ayat. Siapa yang tahu? Yang tadi saya tadaburkan surat apa, ayat berapa Ibu? Ini nih. Sini. Bu. Sini. Kuenya taruh aja dulu ya. Lihat dulu, takut salah. Surat Al-Dukhan ayat 29. Oh iya, masih ada ini. Sini. Ya, ada yang mau nanya?
Ini memang cukup ya. Kalau nggak ada yang mau nanya, oh ibu, ya silakan. Ibu bawa mic sendiri nggak? Oh, Mic-micnya. Waalaikumsalam. Boleh ya? Pertanyaannya bagus sekali. Oh belum? Belum Ustaz, Oh belum ya. belum mic-nya. Oke. Yang saya tanyakan Ustaz, kalau di dalam pengajian atau di dalam saya baca di YouTube atau di internet bahwa orang yang sholat Isra itu sholatnya sesudah sholat subuh di masjid membaca Quran dikir-dikir sampai matahari terbit itu. Tapi karena saya kalau sholat setiap hari di dalam kamar saya memang saya tidak ke masjid tapi dalam kamar itu setiap sholat dan setiap pagi saya memang baru keluar sesudah matahari terbit dan saya sholat Isra di kamar juga. Nah itu termasuk sholat saya Isra itu sah apa? Tidak Ustaz, itu pertanyaan saya. Khusus untuk perempuan, karena perempuan sholatnya itu adalah fi qa'ri baitiha. Bahkan waktu kita haji 2019, kalau nggak salah Pak Haji Pariadi 2019 berangkat juga. Terakhir tuh, kita sempat beliau neraktir saya makan soto sama sate. Jadi sot-sat, ya kan sat-sot gitu. Itu kita itu kalau haji pas mau finalnya haji justru kita ada di tempat transit di hotel. Kita sholatnya di situ subuh jamaah. Ya. Waktu itu saya pernah nanya sama Doktor Kiai Haji Dimyati Badruzzaman MA, itu mufti kita. Kiai ini gimana kalau kita sholatnya bukan di masjid? Ya, sebab ada hadis yang bunyinya menyebut mazala fi musallahu. Jadi siapa yang sholat kemudian dia masih tetap di tempat sholatnya hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit, ya. Kemudian summa shalla rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat, pahalanya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Ya Allah Bu, haji kemarin saya aja 3 hari baru pulang, ini darah masih ngocor dari hidung saya. Panasnya 47 derajat. Ya, panas. Ya, tapi orang kalau dia di rumahnya, khususnya apalagi perempuan, udah pasti tuh bisa. Ya, mazala fi musallahu, dia masih di musallanya atau di tempat dia sholat tadinya di musola rumahnya, zikir, baca Quran, doa, sholawat, insya Allah. Ya, ada ulama yang mengatakan insya Allah dia akan tetap mendapatkan pahala sholat Isra yang pahalanya haji dan umroh yang secara sempurna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu dapat pisang nih kayaknya, karena minyak wanginya udah. Oh ya, nih Ibu. Oh ini depan rumah ya. Pantes kayaknya saya inget gitu. Pernah ketemu penjenengan Ya, juga. kan saya suka parkir depan rumah. Terima kasih Ustaz. Ya kita cukup ya kayaknya ya. Halo, Masya Allah, luar biasa. Oh, Ibu kan udah dapet tadi. Oh, Masya Allah, saya tidak minta apa-apa dan termasuk bertanya tidak minta jawaban. Ya. Oh ya, silakan. Mau tanya, kalau sehabis sholat subuh itu bilangnya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz, kalau sehabis sholat subuh itu bilangnya tidak boleh sholat lagi, tapi bolehnya nanti kalau sudah matahari terbit, itu namanya sholat duha. Nah, kalau habis sholat subuh itu apakah ada hadisnya? Apakah saya kan belum tahu gitu. Saya minta tahu dong. Hadisnya yang tadi Bu, hadisnya yang tadi memang ba'da subuh nggak boleh sholat sunnah.
baru mulai boleh setelah terbit matahari. Makanya sholat isyraq itu adalah setelah dia matahari terbit. Kalau di Mekah sama Madinah ditulis 15 daqiqan ba'da syuruq, 15 menit setelah syuruq itu mereka sholat 2 rakaat. Hadisnya disebutkan ya bahwa man shalla, ya, siapa yang sholat man shalla subha, ya, kemudian mazala fi musallahu, setelah dia sholat itu dia masih tetap ada di tempat sholatnya, berzikir, baca Quran, ya. Nah sampai hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit, maka dia akan dapat pahala haji dan umroh secara sempurna. Walaupun ini ada yang mengatakan hadisnya tidak kuat, tapi ini ulama hadis terutama membolehkan di dalam fadhailul amal, di dalam keutamaan amal. Sebab ada juga yang berpendapat sholat isyraq itu adalah sholat duha yang diawalkan. Ada yang bilang isyraq ini beda sendiri, duha beda lagi, karena duha kan waktu afdolnya kira-kira jam 10-an gitu ya. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa isyraq ini adalah duha yang paling awal udah boleh melaksanakan sholat duha. Ada yang bilang isyraq sendiri, duha sendiri. Ada yang bilang bahwa isyraq itu adalah duha yang diawalkan. Tapi niatnya isya apa niatnya? Bisa, dua-duanya bisa. Kita misalnya, Masya Allah, Ibu berarti dapat ini. Oh udah dapat. Ini kesini ngalap barokah ya kan, pengen cari ilmu ya kan. Alhamdulillah dapat semuanya. Saya mau kasih uang, ini di tas saya udah ada. Alhamdulillah, luar biasa ya Bu. Halo, Ibu ada juga di tasnya. Mari izin para guru, para kiai, kita sama-sama doa. Kalau untuk almarhum tadi sudah didoakan, tapi nggak apa-apa kita bacain lagi satu Fatihah, dan Fatihahnya nyampe kepada beliau ya, untuk menerangi tempatnya sebelum surga ya. Kita baca biniyatil qabul wal husul walitamami kulli sul wa ila hadratir rasul khususan fi ruh al-akh al-hajj li'afiyatihi wa najahihi wa salamatihi. Al-Fatiha. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa kami, maafkan kealfaan kami. Tahun baru ini mudah-mudahan hidup kami lebih baik, lebih berkah, dan lebih mengantarkan kami kepada kebaikan hidup dunia akhirat. Khusus kami juga doakan Allahumma ja'al kuburahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahu hufratan min hufarin nar. Allahumma ij'alhu ahlan khairan min ahlihi fid dunya wa daran khairan min darihi fid dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal 'afwu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.